Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangnya Prabu Siliwangi dari bumi pertiwi kita ini, penyebabnya ada dua versi. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa karena dikejar-kejar oleh Raden Kian Santang dan dipaksa untuk masuk Islam, maka Prabu Siliwangi melarikan diri ke daerah Gunung Salak. Karena beliau tetap tidak mau masuk Islam, sehingga beliau moksa di Gunung Salak. Sedangkan versi yang kedua, karena beliau malu terhadap rakyatnya yang mayoritas beragama Hindu, sedangkan Prabu Siliwangi sudah menjadi mu'alaf atau sudah masuk Islam. Yang mengislamkan Prabu Siliwangi tersebut adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dan Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah Prabu Siliwangi mengadu ilmu kesaktian atau bertempur dengan Sunan Kalijaga selama 7 hari 7 malam, dan Siliwangi dikalahkan oleh Sunan Kalijaga karena Sunan Kalijaga menggunakan tombak Karera Reksa. Semenjak itulah Prabu Siliwangi masuk Islam, sedangkan anak keturunannya dan juga istrinya Prabu Siliwangi yang bernama Subang Larang memang sudah beragama Islam, dan Sunan Gunung Jati adalah cucu Prabu Siliwangi. Jadi kalau Prabu Siliwangi sudah masuk Islam, itu ada benarnya. Sedangkan menurut orang-orang spiritual yang tidak mau disebut-sebutkan namanya, bahwa Prabu Siliwangi masih hidup, akan tetapi beliau berada di alam lain atau dimensi yang lain atau alam gaib. Kalau di agama Hindu, seorang raja adalah wakil dewa yang ada di bumi, sedangkan Prabu Siliwangi dianggap wakil dewa yang berada di bumi, dan Prabu Siliwangi disembah dan diagung-agungkan oleh rakyat Pajajaran pada saat itu. Nah, karena beliau sudah masuk Islam, maka Prabu Siliwangi tidak ingin mengecewakan rakyatnya. Maka dari itulah beliau pergi mengasingkan diri ke Gunung Salak dan moksa atau menghilang di Gunung Salak, Bogor. Gunung Salak diyakini oleh penduduk setempat bahwa di Gunung Salak tersebut ada sebuah kekuatan alam gaib yang maha dahsyat, yang hanya bisa ditembus oleh mata batin orang-orang yang berilmu tinggi atau berhati bersih. Di Gunung Salak pun ada sebuah kerajaan yang dihuni oleh para lelembut, jin, iblis, dan lain-lain. Ada pula yang menerawang bahwa di Gunung Salak
tempat moksanya Prabu Siliwangi ada sebuah kekuatan alam atau gaib seperti kekuatan besi sembrani. Akan tetapi kekuatan itu sangat besar dan bisa menyedot atau menarik, seperti contohnya jatuhnya pesawat yang pernah terjadi di Gunung Salak. Dan kita harus berhati-hati kalau berada di sana. Kita bisa disedot dan hilang, tak akan kembali dan masuk ke alam lain. Dan hal tersebut sudah pernah terjadi beberapa kali. Mereka yang tersedot oleh kekuatan alam gaib di Gunung Salak sampai saat ini masih hidup, dan hal tersebut bisa dibuktikan lewat orang-orang yang bisa melihat atau menerawang alam gaib. Di Gunung Salak pada hari-hari tertentu sering ada pertemuan orang-orang yang hidupnya moksa, dan yang memimpin pertemuan tersebut adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi hingga saat ini masih tetap menjadi raja, tetapi raja di alam gaib atau dimensi lain. Karena kalau dilihat dengan mata batin atau orang-orang yang sudah sampai pada tingkatannya, maka bisa melihat bahwa seluruh lelembut yang ada di Gunung Salak tunduk dan patuh serta menyembah semuanya pada Prabu Siliwangi. Dan jin Islam beserta orang-orang yang moksa sering berkumpul dan seperti mengadakan pengajian atau tahlilan di Gunung Salak, dan yang menjadi pemimpin Prabu Siliwangi. Hal tersebut bisa dibuktikan kalau di malam Jumat pasti ada suara orang mengaji atau membaca Al-Quran. Kemudian di Gunung Salak juga ada sebuah masjid yang potongan atau modelnya seperti atau mirip dengan Masjid Demak di Jawa Tengah. Dan Prabu Siliwangi sering berada di tempat itu atau di masjid tersebut. Letak masjid itu tidak terlalu jauh dari bekas jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet. Disitulah letak kekuatan pusat segitiga emas atau kekuatan gaib. Di daerah sekitar segitiga emas itulah kerajaan Siliwangi yang baru, akan tetapi sudah menjadi kerajaan Islam, bukan kerajaan Hindu, karena Prabu Siliwangi sudah beragama Islam dan sekarang di alam gaib memimpin atau menjadi raja seluruh lelembut dan para jin Islam yang ada di Gunung Salak. Demikianlah cerita ini saya sampaikan. Wallahu alam bishawab. Sekian dan terima kasih.